juga semakin meringankan beban masyarakat sehingga uang yang dimilikinya bisa buat yang lainnya karena ada pengurangan harga tiket. Ini akan berarti sekali, apalagi kalau mudiknya itu sekeluarga besar. Kita berharap ini semakin terjangkau. Yang kedua juga diskon jalan tol. Ini juga harus kita lakukan 20%, ada 17 ruas jalan tol, terutama di Trans Jawa dan Trans Sumatera. Harapannya juga mengurangi biaya perjalanan. Oleh karena itu, ini adalah untuk kebijakan sekaligus keberpihakan Presiden Prabowo Subianto pemerintah meyakinkan sekali lagi selain Natal yang lalu sukses, kita berharap Lebaran kali ini juga sukses penyelenggaraan dan juga pengamanan di jalan termasuk di moda-moda transportasi lainnya. Kita berharap masyarakat juga bisa menjaga diri, ingat keselamatan nomor satu, jangan sampai kita terburu-buru, kemudian juga padahal sudah sangat letih, ngantuk, lebih baik berhenti. Rest area kita siapkan dengan baik. Yang penting selamat sampai tujuan, keluarga menanti dengan sukacita. Prediksi tahun ini berapa sih pemudiknya, Pak? Apa ya, lebih tinggi dari diprediksi 140-an juta masyarakat akan melakukan perjalanan. Ini sekali lagi dengan berbagai tujuan, dengan berbagai jenis transportasi. Kita berharap dengan melonjaknya mobilitas masyarakat, ini juga akan menggerakkan ekonomi sektor pariwisata, kemudian juga kuliner, akomodasi, termasuk juga ekonomi kreatif, karena kita tahu kita membutuhkan pergerakan ekonomi di masa-masa lebaran seperti ini. Saya berharap ini juga akan berarti untuk mendapatkan pendapatan bagi masyarakat di daerah. Saya ini kan bukan hanya jalan tol aja, tapi ada jalan arteri. Nah, ada perintah khusus nggak ke Menteri PU gitu untuk memantau jalan arteri ini agar tetap baik kondisinya? Gitu. Iya, ini penting sekali. Jangan sampai jalan tolnya bagus, kemudian begitu keluar jalan tol terjadi penumpukan yang luar biasa. Oleh karena itu, tadi saya juga bicara dengan Kakor Lantas, ini juga akan menjadi tanggung jawab bersama ya. Kementerian Perhubungan juga akan terus memantau sehingga jalan-jalan arteri, jalan provinsi, kabupaten kota itu juga tetap diyakinkan kondisinya baik. Kementerian PU juga saya sudah sampaikan dan mereka mempersiapkan alat-alat berat, kemudian material-material yang dibutuhkan jika ada kerusakan-kerusakan. Dan yang paling penting juga adalah manajemen trafficnya. Kita tahu seringkali harus ada modifikasi, ada rekayasa yang dilakukan untuk sekali lagi memuluskan perjalanan. Paling tidak menghindari kemacetan yang terlalu berlebihan. Dikit soal seluruh waktu di sini ada dari kantor. Yang pertama soal kemarin tinjau dulu soal penanganan itu termasuk juga soal update yang Giant Seawall itu ya. Iya. Dan depannya Ya, jadi beberapa hari yang lalu kami menggelar rapat koordinasi dan dihadiri oleh 5 menteri ya, pertama Menteri Bapenas, Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk Kepala BRIN dan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya yang terkait, termasuk juga dari BNPB. Intinya begini, kita tahu bahwa bencana termasuk bencana banjir ini masih menjadi permasalahan yang serius. Walaupun fatalitasnya berkurang, tetapi banjir yang terjadi di Jabodetabek beberapa minggu yang lalu, utamanya Kota Bekasi, 8 dari 12 kecamatan tenggelam begitu. Ini telah mengganggu, melumpuhkan aktivitas masyarakat. Properti rusak. Banyak yang juga roboh, artinya jembatan pun roboh begitu. Infrastruktur terdampak, lingkungan sangat terdampak. Artinya kalau kita tidak melakukan intervensi dan terobosan-terobosan yang di luar dari kebiasaan, karena masalah klasik tidak boleh dihadapi dengan penanganan yang klasik juga. Kita harus cari terobosan. Tapi kita harus identifikasi dulu permasalahan yang mereka itu. Kemarin benar, kami mengidentifikasi bahwa sumber masalahnya ada beberapa. Yang pertama dari hulunya, yang menyalahgunakan tata ruang wilayah misalnya di daerah yang lain, dampaknya bisa ke daerah yang berbeda. Ini harus kita tertibkan. Harus diyakinkan bahwa rencana tata ruang wilayah ini ya sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh disalahgunakan atau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditertibkan.
Kemudian kita juga harus meyakinkan daerah resapan air hujan ini juga cukup kapasitasnya. Sungai-sungai terus dinormalisasi, tanggul-tanggul sungai juga terus diperkuat. Sehingga kalau ada cuaca ekstrim, curah hujan yang berlebihan, tetap tertampung. Salurannya juga tidak terhambat. Sampah juga seringkali menghambat ini semua. Nah, belum lagi terjadi land subsidence, penurunan permukaan tanah yang terus terjadi. Bahkan ada beberapa tempat yang 10 cm turun setiap tahun. Nah, dengan semakin turunnya permukaan tanah ini akan mengakibatkan banjir rob itu juga bisa masuk ke daratan dari utara, dari pantai utara, Pulau Jawa. Kita bicara Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek. Nah, inilah dua masalah besar ini harus cari solusinya. Jadi yang saya sampaikan dalam rapor tersebut adalah tidak bisa sepotong-sepotong. Giant sea wall, tanggul raksasa itu satu hal, tetapi isu lainnya tidak boleh dibiarkan. Misalnya bagaimana agar tidak terus terjadi penurunan permukaan tanah, jangan sampai tereksploitasi terus ngambil dari tanah. Suplai air bersih dari Jatiluhur, Purwakarta maupun dari Karian, Lebak, Banten itu harus cukup mengalir, pipanya masuk ke rumah-rumah tangga sehingga mengurangi ambil air dari dalam tanah. Nah, baru kalau memang sudah sangat buruk ya kita harus juga buat tanggul-tanggul yang lebih tinggi. Inilah kita pendekatannya tidak semuanya sama rata begitu, sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, harapan Pak Presiden Prabowo Subianto, pantai utara Jawa ini kita perkuat. Pendekatannya bisa tadi dengan bangunan baru, tanggul yang besar, lebih tinggi, atau dengan pendekatan yang lebih hijau. Ada mangrove, ada apa segala macam, dan juga hybrid, pendekatan hybrid. Jadi dengan demikian akan lebih melindungi kawasan pesisir dan juga masyarakat yang ada di sana. Jadi itulah kira-kira esensinya. Kami sedang mencari solusi yang lebih komprehensif. Ini melibatkan semua, Mbak Putu. Kita ingin tidak ada yang terlepas begitu, karena ini harus terintegrasi satu sama lain. Mas, dua lagi boleh? Kan kemarin kan tadi kan Mas sudah bilang soal diskon tarif tol dan tarif pesawat, diskon pesawat tol untuk kereta dan laut apa ada juga? Sama satu lagi tantangan persiapan mudik tahun ini tuh dibandingin tahun lalu tuh apa sih Mas perbedaannya gitu yang lebih menantang? Ada tadi kebijakannya ada, tapi nanti dari Kementerian Perhubungan yang bisa menjelaskan lebih teknis lagi. Yang jelas kami juga berupaya untuk menambah jumlah maskapai, penerbangan ditambah, jumlah kapal ditambah, terus kereta juga ditambah, dan semua moda transportasi kita yakinkan kondisinya aman, jadi harus ada rem check. Nah, saya juga menyampaikan hati-hati, jangan sampai ada kondisi kendaraan yang tidak layak, kemudian jalan akhirnya terjadi hambatan, bahkan mudah-mudahan tidak terjadi, tapi bisa mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Ini bisa mengakibatkan korban jiwa, kerugian, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, selebihnya tantangan terbesar selalu supply and demand. Ya, jumlah seringkali harus disesuaikan dengan permintaannya ataupun kebutuhan dari masyarakat. Disinilah yang harus terus kita cari solusinya, bukan hanya untuk tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya. Saya berbicara dengan berbagai menteri dan juga lembaga-lembaga terkait bahwa kebijakan menghadapi high season itu Nataru, Lebaran, mungkin nanti libur anak sekolah dan lain sebagainya, harus ada penyikapan yang terintegrasi satu sama lain, sehingga masing-masing punya kontribusi. Contohnya untuk menurunkan tiket pesawat itu harus ada penurunan harga aftur, harus ada penurunan harga atau biaya ke bandar udaraan, begitu. Harus ada upaya-upaya lainnya yang dilakukan, fuel surcharge dan lain sebagainya. Itu untuk mengurangi komponen-komponen yang membentuk struktur harga tiket pesawat, misalnya itu. Jadi ada banyak lagi yang harus diperhatikan. Saya harus mengajak peserta semuanya untuk menghitung dengan baik. Cukup ya.